Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa salawatullahi wassalamuhu wa alaihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iya bittaqwallahi wa hattukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Sebagaimana biasanya, untuk mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Karena taufik dan hidayahnya itu, kita semua di siang hari ini bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat di masjid yang penuh barokah ini. Tak lupa pula dari mimbar ini saya menyerukan kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah. Artinya ibadah kepada Allah setiap hari harus ada peningkatan yang lebih baik, bukan malah lebih buruk. Takwa berarti kita patuh kepada Allah dengan senang hati melaksanakan perintah-perintahnya, dan dengan ikhlas hati kita meninggalkan larangan-larangannya. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai orang Islam yang beriman, hendaknya kita sepenuhnya yakin bahwa semua amal perbuatan kita di muka bumi ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kelak di hari kiamat nanti, yakni yaumul hisab, akan diperhitungkan sekecil apapun perbuatan kita, walaupun perbuatan itu dilakukan secara diam atau terang-terangan, secara rahasia maupun secara nyata, semuanya tidak akan terlewatkan. Semuanya diketahui di hadapan Allah. Tidak ada kebohongan di dalam kesaksian ketika itu. Di dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yaumul hisab, kami tutup mulut mereka dan berbicaralah tangannya, dan menjadi saksilah kakinya tentang apa yang dikerjakan dan diusahakannya ketika di dunia. Quran Surah Yasin ayat 65. Kita bisa membayangkan bagaimana kesaksian anggota tubuh kita ketika itu. Apakah kita bisa memungkiri dan memberi kesaksian palsu, sedangkan saksi-saksi dari tubuh kita sendiri lebih dari satu? Oleh sebab itu, sebelum kita diadili di hadapan pengadilan ilahi, hendaknya menjaga seluruh anggota tubuh ini, karena kelak akan berbicara sendiri. Lalu, anggota tubuh manakah yang harus dijaga? Ada 7 pintu anggota tubuh yang harus dipelihara agar tidak berbuat maksiat, agar tidak menuruti hawa nafsu kita. Sebab 7 pintu di tubuh kita itu dilambangkan dengan 7 pintu di neraka. Yang pertama yaitu mata. Kita sadari bersama bahwa mata merupakan anugerah Allah yang luar biasa, tidak ternilai harganya. Haruslah kita memanfaatkan untuk memandang sesuatu yang baik agar tidak menimbulkan dosa. Oleh karena itu, mata harus dilindungi atau dikekang agar tidak melihat 4 perkara yang buruk dan tercela, yaitu jangan memandang wanita yang bukan muhrim dengan nafsu syahwat, jangan memandang sesuatu yang mengandung nafsu, jangan memandang terhadap sesama muslim dengan pandangan penuh kebencian, dengan kesombongan, dan mata jangan digunakan untuk memandang sesama muslim dengan pandangan meremehkan. Mulai sekarang kita harus belajar untuk melihara pandangan kita. Perlu diketahui bahwa mata adalah jendela hati. Jika mata memandang kemaksiatan, maka akan bergetarlah hati kita dan terpengaruh atau tercemari dengan perasaan buruk. Hati menjadi kotor karena cara kita memandang hal-hal yang kotor. Yang kedua adalah telinga, yang merupakan alat pendengaran dan anugerah dari Allah yang sangat mahal harganya. Kita bisa bayangkan bagaimana jika tiba-tiba telinga ini sakit, kemudian tidak berfungsi untuk mendengar. Tentu dengan segala ikhtiar ke dokter, kita pun melakukannya,
Membayar mahal pun kita lakukan demi telinga kita bisa kembali normal. Oleh sebab itu, anugerah Allah ini hendaknya kita manfaatkan untuk mendengar sesuatu yang baik. Jangan digunakan untuk mendengar suara-suara kotor dan keji yang menimbulkan dosa. Jangan dipakai untuk mendengar umpatan-umpatan fitnah. Marilah telinga ini kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang terpuji dan mulia, mendengarkan informasi yang bermanfaat, mendengarkan nasihat dari orang-orang yang bijak, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan ilmu-ilmu hikmah yang lainnya. Dengan demikian, telinga kita akan berfungsi bagi hati kita. Jika kita telah memanfaatkan telinga dengan baik dan benar, berarti kita telah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menjaga lidah. Lidah merupakan alat penyambung hati untuk bicara, alat komunikasi antar manusia. Kita bisa membayangkan jika seorang lahir di dunia tanpa dilengkapi lidah. Tentu saja cara berkomunikasinya menjadi terganggu. Karena itu kita wajib bersyukur karena Allah memberikan anugerah sehingga kita bisa berbicara dengan lancar. Hendaknya rasa syukur itu kita wujudkan dengan cara menjaga lidah tersebut agar tidak digunakan untuk berkata yang menimbulkan dosa. Kata-kata yang menimbulkan dosa itu misalnya mengumpat, mengunjing, membuat fitnah, gosip dan sebagainya. Kita harus berhati-hati dalam menjaga lidah. Yang tidak bertulang ini sesungguhnya ada kecenderungan kuat bagi lidah untuk berbuat dosa. Lidah sangat potensi untuk berdusta, melanggar janji, sumpah serapah, berbantah-bantah soal khilafiyah agama, mengutuk orang, mencela sesama, bersanda gurau dan mengejek sama teman. Semua itu merupakan dosa besar. Pada hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, agar lidah tidak menimbulkan dosa dan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, maka haruslah dijaga mulai sekarang. Haruslah kita berlatih agar lidah dibiasakan untuk berbicara baik, sopan, memberi nasihat, tidak sombong, menyenandungkan ayat suci Al-Quran. Lebih baik diam daripada bicara yang tidak ada manfaatnya. Yang keempat ialah perut. Organ tubuh yang satu ini merupakan tempat penyimpanan makanan, kemudian disalurkan ke seluruh anggota badan sehingga menimbulkan kekuatan. Jika seseorang telah mendapatkan energi atau kekuatan, maka ia bisa tegak menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Zat makanan yang diproses dalam perut ini menjadi bermacam-macam. Di antaranya adalah darah, kemudian mengalir bercampur dengan urat, saraf dan sebagainya. Jika ke otak akan menjadikan otak bisa berpikir kalau makanan yang kita konsumsi itu haram, baik bendanya maupun cara mendapatkannya, maka akan berdampak buruk bagi kita. Jika mengalir ke otak akan menyebabkan pikiran kotor. Jika mengalir ke hati akan menyebabkan hati berdebu dengan kemaksiatan. Ada kecenderungan bagi seseorang yang bersangkutan untuk lebih suka berbuat kemaksiatan dan enggan berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, hendaknya perut ini kita jaga. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan cara memakan makanan yang halal, yang baik dan sesuai dengan aturan Islam. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima ialah anggota tubuh yang harus kita pelihara ialah aurat. Ada yang bilang aurat itu kehormatan. Ada pula yang mengatakan aurat itu kemaluan. Alam tubuh ini sangat berbahaya dan kuat mempengaruhi manusia untuk berbuat maksiat dan zina. Padahal perbuatan zina adalah dosa besar. Karena itu Allah memperingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khairu malumin. Mereka ini menjaga kehormatannya kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya, maka mereka ini tiada dicerca. Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Keenam adalah menjaga tangan. Tangan hendaknya dijaga dan dipelihara dari segala perbuatan tercela dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Misalnya digunakan untuk memukul sesama kaum muslimin, untuk menerima harta yang haram. Jangan pula dipakai untuk berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tetapi jika kita ingin menjaga amanah dari Allah berupa anugerah ini, haruslah kita menggunakannya pada sesuatu yang terpuji, misalnya menolong orang, bersedekah dan sebagainya. Ketujuh ialah kaki. Kaki merupakan anggota badan yang memegang peranan penting dalam kehidupan kita.
di muka bumi ini. Kaki sebagai anugerah yang diamanatkan oleh Allah kepada kita, hendaknya dipelihara, hendaknya dijaga agar jangan sampai digunakan untuk menuju kemaksiatan. Jangan menuruti langkah kaki untuk mematuhi hawa nafsu. Janganlah kaki dijadikan untuk pergi ke tempat-tempat yang haram. Namun gunakanlah untuk beribadah, untuk menjalankan kebaikan dan perbuatan terpuji. Itulah 7 anggota tubuh yang harus dipelihara dan dijaga amanatnya. Jika kita menuruti hawa nafsu, maka 7 anggota tubuh cenderung berbuat buruk atau menciptakan dosa. Semoga Allah melindungi kita dan memberi kekuatan untuk menggunakan amanatnya sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami 'alan nabiyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal khala wal zina wal riba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyufa mukhtalifa was sadaida wal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.